Halo Sobat Lesen, salam pintar. Sobat Lesen, tahu nggak? Sebentar lagi ujian SBMPTN akan dimulai loh. Bagaimana dengan persiapan kalian? Nah, jadi pada video kali ini, Kak Rejab akan membahas soal-soal SBMPTN tahun 2016 untuk mata uji sosiologi. Yuk kita belajar. Sobat Lesen, untuk soal yang pertama berkaitan dengan pengantar ilmu sosiologi. Soalnya adalah, lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh peristiwa yang mengubah tatanan sosial masyarakat Eropa secara mendasar di abad pertengahan. Salah satu peristiwa tersebut adalah A. Meletusnya Perang Dunia I, B. Munculnya fasisme di Jerman, C. Revolusi komunis di Rusia, D. Revolusi politik di Perancis, dan E. Imperialisme perdagangan. Oke, jadi pada soal ini berkaitan dengan latar belakang lahirnya ilmu sosiologi. Yang ditanya di sini adalah dari beberapa pilihan A sampai E, manakah yang menunjukkan salah satu latar belakang lahirnya ilmu sosiologi. Oke, jadi kakak akan menjelaskan mengenai ada beberapa ya latar belakang lahirnya ilmu sosiologi apa saja. Nah, yang pertama langsung saja ini mengenai latar belakang ya lahirnya sosiologi. Yang pertama munculnya kapitalisme. Oke, munculnya kapitalisme. Nah, munculnya kapitalisme di Eropa ya. Nah, apa yang dikatakan dengan kapitalisme? Yaitu munculnya kelompok-kelompok swasta yang ingin memperkaya diri sendiri. Sehingga munculnya kelas-kelas baru di dalam masyarakat. Dengan adanya seperti itu bisa memunculkan masalah-masalah baru ya. Nah, kemudian yang kedua, selain munculnya kapitalisme di Eropa pada waktu itu, ada lagi yang namanya revolusi Inggris. Nah, atau juga disebut dengan revolusi industri, yaitu suatu keadaan adanya perubahan yang awalnya dalam sistem produksi menggunakan tenaga manusia atau menggunakan tenaga hewan yang kemudian digantikan oleh tenaga mesin. Karena adanya berbagai macam penemuan-penemuan, segala sesuatu dalam produksi itu digantikan oleh tenaga mesin. Nah, positifnya apa? Meningkatkan produktivitas masyarakat yang sebelumnya ketika menggunakan tenaga manusia produktivitasnya itu sedikit, lambat dan sebagainya, tetapi setelah digunakannya berbagai macam mesin dalam produktivitas sehingga meningkatkan produktivitas menjadi lebih baik ya, dan juga pertumbuhan ekonomi juga semakin membaik. Tapi negatifnya apa? Munculnya pengangguran-pengangguran baru gitu ya. Karena tenaga manusia itu tidak dipakai lagi, sudah digantikan oleh tenaga mesin sehingga banyaknya pengangguran, sehingga terjadi masalah baru di dalam masyarakat. Oke, kemudian selanjutnya ada revolusi Perancis. Revolusi Perancis ya. Nah, itu sesuatu hal yang terjadi di Perancis pada saat itu mengenai perpolitikan. Nah, di mana ada upaya penggulingan seorang raja gitu ya yang dilakukan oleh rakyatnya. Karena raja tersebut dianggap diktator ya, kemudian membuat masyarakatnya tidak nyaman dan lain sebagainya. Membuat rakyat ingin menjatuhkan raja tersebut. Nah, sehingga raja tersebut dapat dijatuhkan. Oke, itu mengenai revolusi Perancis yang berkaitan dengan perpolitikan. Sedangkan revolusi Inggris berkaitan dengan ekonomi, gitu ya. Kemudian ada reformasi gereja. Oke, mengenai reformasi gereja ini adalah sesuatu hal yang terjadi pada waktu itu pertentangan ya mengenai beberapa kebijakan-kebijakan gereja yang dianggap bertentangan ya dengan ajaran Kristen itu sendiri, sehingga terjadi pemberontakan dari masyarakat atau yang munculnya ya salah satu tokoh yaitu Martin Luther
yang melakukan gebrakan untuk yang namanya membuat kebijakan-kebijakan dari gereja tersebut itu tidak, maksudnya sesuatu hal yang dilakukan gereja pada waktu itu dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Kristen pada waktu itu, sehingga menimbulkan pemberontakan dari masyarakat yang nantinya agama Kristen itu sendiri terbelah ya menjadi dua, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor lahirnya ilmu sosiologi. Dan lain-lain ya, masih banyak faktor yang munculnya lahirnya ilmu sosiologi, dari munculnya kapitalisme sampai reformasi gereja, kemudian abad pencerahan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang ditanya di sini adalah salah satu peristiwa tersebut, yaitu peristiwa lahirnya ilmu sosiologi. Kita lihat opsi yang A, meletusnya Perang Dunia I. Nah, ini bukan latar belakang ya lahirnya ilmu sosiologi, jadi yang A ini salah. Kemudian yang B, munculnya fasisme di Jerman, nah ini juga salah. Yang C, revolusi komunis di Rusia, nah ini juga tidak termasuk. Kemudian revolusi politik di Prancis, nah ini berkaitan dengan perpolitikan ya, yaitu revolusi Perancis. Berarti sudah jelas nih jawabannya yang D kita lihat. Kemudian yang E, imperialisme perdagangan. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi salah satu latar belakang lahirnya ilmu sosiologi adalah revolusi politik di Perancis. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Sobat Esen, demikianlah pembahasan soal-soal SBMPTN tahun 2016. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!